Su Qiantai akan menjadi variabel terbesar dalam semua perkembangan, jika dia tidak berbohong ingin bekerja sama dengan Xiao Yan, tapi itu tergantung apa kerjasama itu benar atau salah. Meskipun Ratu meninggalkan beberapa kata tapi itu tidak menjelaskan kemana perginya, orang-orang dari alam dewa kuno ini. Pada gambar yang terlihat sebelumnya pada bintang, Xiao Yan melihat kakak laki-lakinya ada juga orang kuat dari dunia dewa kuno, hanya sebuah gambar tapi bisa melihat ada banyak dewa abadi yang tersembunyi di dunia dewa kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Ratu menyembunyikan kekuatannya dari semua orang bahkan kakak laki-laki Xiao Yan, menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya tanpa terkecuali, semuanya adalah makhluk tingkat keabadian dewa. Tepat saat Xiao Yan ragu-ragu tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, Xiao Yan sangat terkejut karena di sini secara logika seharusnya tidak berangin, tidak mungkin ada angin. Jika tidak ada yang terbang lalu hembusan angin ini dari mana, ini aneh, saat itu beberapa gambaran muncul lagi di benak Xiao Yan. Seperti yang terlihat pada bintang sampah itu seperti sebuah kenangan yang muncul di benak Xiao Yan begitu saja. Mampu memiliki sarana seperti itu kecuali Ratu Xiao Yan benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua, gambar itu sepertinya muncul di depan mata Xiao Yan, itu membuatnya Xiao Yan merasa sangat nyata seolah-olah dia berada di dalamnya, di luar alam dewa kuno ratusan kapal dewa palsu muncul dengan perkasa. Mereka datang dalam sekejap kemudian para prajurit Taiksu yang perkasa menyerbu keluar, area kegelapan yang luas seperti awan gelap sinar pemusnahan yang lebih kuat meledak dari dewa kekosongan langsung menuju pertahanan alam dewa kuno, ledakan. Ratusan sinar pada saat yang sama, ia meledak menuju alam dewa kuno seluruh dunia gemetar. Xiao Yan melihat pemandangan ini terkejut pertempuran telah terjadi antara alam dewa kuno dan Taiksu, lalu kenapa tidak ada bekas pertempuran di sini? Layar berkedip perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Sejumlah besar tokoh muncul dari alam dewa kuno meski jumlahnya tidak sebanyak Taiksu bagaimanapun, ada jutaan prajurit Taiksu namun kekuatan tempurnya terbatas. Tapi dikepung, ini juga akan membuat pihak lain merasa sangat tidak nyaman setidaknya tidak ada waktu untuk terganggu, tentu saja ada orang-orang kuat di Taiksu prajurit versus prajurit, adegan itu kacau balau sosok ratu pun muncul di dalamnya, namun bukan Su Qiantai yang bertarung melawan ratu. Ini menunjukkan bahwa pertempuran ini terjadi sebelum Su Qiantai datang ke Sensi sebaliknya, ada 3 orang yang mengepung Ratu. Apakah ini Ratu Sensi? Sungguh melihat lebih baik daripada mendengar 100 kali sangat indah. Tidak ada wanita di seluruh Taiksu yang secantik sepersepuluh Ratu. Beberapa tokoh mengepung Ratu semua pria ada air liur di mata. Sang ratu tidak memiliki pesona tapi sepertinya itu benar-benar sesuai dengan estetika setiap pria, setiap orang melihat ratu secara berbeda apa yang saya lihat adalah penampakan terindah dalam imajinasi saya, kecantikanku tidak membutuhkan pujianmu, matilah, di wajah cantik ratu itu adalah ketidakpedulian yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Gelombang lengan dan beberapa bilah pedang cahaya dingin meraung. Sebanyak 4 angka tapi sepertinya hal itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi ratu. Keterampilan bertarung biasa hancurkan saja mereka berempat. Mereka semua semakin terhuyung, saya tidak menyangka ratu tidak hanya cantik kekuatan ini sebenarnya sangat kuat, haha. Menarik. Setelah mereka berempat menstabilkan tubuh mereka, momentumnya tiba-tiba meledak meski mereka berhasil dipukul mundur oleh ratu tapi sepertinya dia tidak takut sama sekali, lebih terlihat seperti dia memiliki tiket kemenangan,
jika sesuai dengan apa yang dikatakan Xiao Yueli, jika kekuatan ratu berada di level ketiga, ancaman sebenarnya tidak terlalu besar. Mungkin karena ini mereka tidak takut pada ratu. Xiao Yan tidak banyak melihat adegan pertempuran. Hanya perubahan suasana. Sang ratu tampak sedih. 3.000 benang sutra yang digulung dengan jepit rambut emas bertebaran di bahu, dan darah tumpah dari sudut mulut. Bagaimana inikah kemampuan yang mulia? Jika itu masalahnya, kami, 4 saudara, akan menangkapnya. Hahaha. Yang lain menertawakan ratu setelah mendengar ini. Kamu benar-benar sampah, beraninya kamu bersikap kasar kepada ratu. Namun, pada saat ini sebuah teriakan tajam tiba-tiba keluar. Tawa keempat orang itu tiba-tiba berhenti. Mereka semua mundur sedikit dengan ekspresi hormat. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya. Beberapa orang mengepalkan tangan dan mengangkat tangan untuk meminta maaf. Saya melihat nomor dewa virtual sesosok datang dari langit. Tidak ada yang aneh pada dirinya mengenakan jubah putih beri orang semacam kelembutan seperti seorang pria sejati. Yang mulia ratu, saya Su Anxing. Yang mulia Taiksu, saya telah mengagumi ratu sejak lama. Saya datang ke sini hanya untuk mengundang yang mulia ratu untuk ngobrol sendirian dengannya. Yang mulia kedua Taiksu Xuanxing itu tersenyum melihat ratu. Dia berkata dengan lembut, jika yang mulia ratu ikut bersamaku, tak satu pun dari mereka akan terluka. Saya Taiksu, akan segera menarik pasukan saya. Ratu menundukkan kepalanya dan melihat situasi pertempuran yang sengit. Tidak ada rasa takut sama sekali karena alam dewa kuno tidak dirugikan. Prajurit Taiksu ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ikut denganmu untuk ngobrol sebentar. Apakah kamu memenuhi syarat? Ratu mengulurkan tangannya mengikat kembali rambut dengan jepit. Rambut emas mata yang indah acuh tak acuh berkata dengan dingin. Junior tahu dia tidak memenuhi syarat, tapi Taiksu pasti mempunyai sesuatu yang ingin diketahui ratu. Tentu jika ratu menolak, saya juga akan mundur lagi pula. Anda tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi keseluruhan pertempuran. Jadi aku meninggalkanmu. Aku tidak akan menahanmu. Tidak masalah. Saya hanya mengagumi yang mulia ratu. Ikut saya minum teh. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Su Anxing terlihat tulus. Sang ratu sedikit ragu-ragu lalu matanya tiba-tiba menatap Su Anxing. Kamu, mundur dulu. Su Anxing segera tersenyum setelah mendengar ini. Angkat tangan dengan lambaikan tangan melihat jutaan prajurit Taiksu mundur seperti air pasang. Saat itu sang ratu melangkah maju dengan telapak kakinya. Sangat cepat muncul di depan Su Anxing. Hampir seketika telapak tangan putihnya terentang. Dia mencekik leher Su Anxing dengan erat. Adegan ini menyebabkan beberapa orang di sekitar segera bergegas maju. Kita harus segera mengambil tindakan terhadap ratu. Selangkah lebih dekat jiwanya hancur total. Suara gemuruh ratu tiba-tiba keluar. Sosok beberapa orang semuanya terguncang. Harus berhenti. Xuanxing dicubit oleh ratu. Wajahnya tidak banyak berubah, sepertinya tidak takut. Saya mendengar bahwa ratu adalah orang bijak yang langka di dunia. Ingin tahu apa akan membunuh atau tidak membunuhku? Ketenangannya membuat mata indah ratu sedikit mengecil. Keberaniannya tidak mengejutkan ratu, tapi matanya yang tenang dan bijaksana sepertinya dia sudah menduganya. Kekuatan yang tidak aktif menunggu peluang pembalikan. Yang mulia, Ratu Sensi tidak memiliki apapun selain rahasia kecil ini. Kita semua juga mengetahuinya.